Oleh karena itu kita fokus di Merauke, Papua Selatan sebagai cadangan nasional dan di sini menutupi defisit nanti. Jadi strategi kita adalah bagaimana menyetop impor, kita capai swasembada, bahkan ekspor ke depan. Nah, itu mimpi besar kita. Dengan adanya PSN ini pasti hutan kami akan rusak. Jadi bagaimana kami ambil tindakan bahwa tanah kami, hutan kami adalah identitas kami. Papua, tanah yang kaya, surga keanekaragaman hayati, dan rumah bagi ratusan suku adat. Namun, hari ini wajah Papua sedang berubah drastis secara masif lewat satu nama, yaitu Proyek Strategis Nasional atau PSN. Pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai gerbang emas yang menuju swasembada pangan dunia. Proyek cetak sawah dan perkebunan tebu dalam jumlah atau skala yang besar ini digadang-gadangkan dapat memakmurkan Indonesia bagian timur. Namun, di balik narasi yang megah atau yang baik tersebut, ada jeritan yang nyaris tak terdengar. Hutan adat yang hilang, ritual yang terancam sirna, dan kekhawatiran masyarakat lokal yang merasa terasing di tanah mereka sendiri. Jadi, apa kebenaran yang sebenarnya terjadi di balik PSN di Papua? Apakah ini jalan pintas untuk menuju sebuah kemakmuran, atau justru ini adalah awal hilangnya sebuah identitas dari peradaban manusia Papua? Kita mulai dari sudut pandang pemerintah. Mengapa di Papua, lebih khususnya di Merauke, yang dipilih sebagai tempat pusat PSN sektor pangan? Jawabannya adalah potensi geografis. Merauke memiliki topografi yang relatif datar, sangat berbeda dengan wilayah pegunungan Papua lainnya. Hal ini menjadikannya lokasi ideal untuk mekanisasi pertanian skala industri, sesuatu yang sulit dilakukan di pulau lain yang lahannya sudah padat. Pemerintah melalui PSN ini menargetkan jutaan hektar lahan untuk komoditas padi dan tebu. Tujuannya mulia, mengamankan pasokan pangan nasional di tengah ancaman krisis iklim global dan mengurangi ketergantungan impor gula. Bagi sebagian warga, proyek ini merupakan angin segar. Jalan-jalan baru telah dibuka, pelabuhan di Kampung Wana mulai terlihat baik, dan janji-janji manis tentang lapangan pekerjaan serta modernisasi sektor pertanian mulai dikembangkan. Bagi Jakarta, proyek ini adalah pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Namun jika kita melihat jauh ke dalam lapangan atau di wilayah yang memang terjadinya PSN di Merauke, realitanya tidak seindah infografis di sebuah kertas. Bagi masyarakat adat Papua, seperti suku Malit Anim di Merauke, hutan bukanlah sekedar sekumpulan pepohonan atau lahan kosong yang siap digarap. Hutan adalah ibu, tempat mereka berburu, mencari sagu sebagai makanan pokok, dan tempat bersemayamnya nilai-nilai saklar leluhur. Ketika alat-alat berat datang dan meratakan hutan dalam semalam,
itu bukan hanya tentang penebangan pohon. Itu adalah pemutusan paksa hubungan emosional, budaya, dan sumber pangan mereka yang paling mendasar. Format pertanian modern yang dipaksakan dari sagu beralih kepada padi dan tebu. Ini membuat masyarakat adat atau masyarakat setempat merasa ini hal baru atau asing. Muncul sebuah pertanyaan, jika hutan Papua hilang dan orang Papua tidak memiliki keahlian bertani modern layaknya transmigran, kemana orang Papua harus pergi? Proyek yang katanya mensejahterakan ini justru memicu ketakutan akan marginalisasi warga Papua di tanah Papua sendiri. Belum lagi dampak lingkungan. Alih fungsi lahan yang masif berisiko merusak ekosistem yang unik di Papua, mengancam satwa endemik Papua, dan mengubah siklus air yang bisa memicu terjadinya bencana alam di masa depan. Kritik terbesar dari para ahli dan aktivis lingkungan adalah mengapa kita tidak belajar dari sejarah. Ini bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia mencoba mengubah Papua menjadi lumbung pangan. Kita ingat proyek MIFEE tahun 2010 silam yang berakhir jauh dari target. Mengubah hutan tropis atau rawa menjadi sawah produktif tidak semudah membalikan telapak tangan. Karakteristik tanah, manajemen air, dan logistik distribusi keluar Pulau Papua menjadi tantangan raksasa yang sangat mahal harganya. Banyak pihak yang menilai pendekatan yang digunakan saat ini dari pusat, lalu diterapkan di daerah tanpa keterlibatan penuh dan persetujuan sejati dari masyarakat adat setempat sejak awal. Kebenaran di balik PSN Papua tidaklah hitam dan tidaklah putih. Di satu sisi, Indonesia memang butuh ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur di Papua adalah langkah penting untuk integrasi ekonomi. Namun, di sisi lain, pembangunan tidak boleh mengorbankan manusianya. Pembangunan yang sejati seharusnya memanusiakan warga lokal atau warga Papua, bukan menyingkirkan warga Papua demi target statistik di ibu kota. Papua butuh kemajuan, tapi Papua juga butuh hutan dan identitasnya tetap terjaga. Jika pemerintah ingin proyek ini benar-benar berhasil dan berkah, mendengarkan suara masyarakat adat bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Bagaimana pendapat teman-teman tentang Proyek Strategi Nasional di Papua atau PSN? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Manseren Ifnok out.